Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah baik teman-teman, kita bisa lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu di surat Al-A'la part 1 ayat 1 sampai 8. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'la, Makkiyah 19 ayat. Penamaan surat. Surat ini dinamakan surat Al-A'la karena dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sabbihi isma rabbikal a'la. Maksudnya menyucikan Allah Azza wa Jalla dari segala kekurangan dan menyifatinya dengan seluruh sifat-sifat mulia dan agung. Allah adalah maha tinggi dari segala sesuatu. Surat ini juga dinamakan dengan surat Sabbih. Kandungan surat. Tema surat Makkiyah ini berbicara mengenai keesaan Allah dan kekuasaannya, Al-Quran, dan kemudahan menghafalnya, serta akhlak terpuji dengan perbaikan jiwa manusia. Surat ini dimulai dengan perintah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak layak dalam zat, sifat, nama, perbuatan, dan hukum-hukumnya. Juga perintah untuk menyifatinya dengan sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakan, karena Dia telah menciptakan seluruh makhluk dan memperindah ciptanya. Juga karena Dia telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sucikanlah nama Tuhan yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakannya penciptaannya, dan menentukan kadarnya masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kemudian surat ini berbicara tentang kemudahan menghafal Al-Quran dan menetapkannya di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak akan pernah melupakannya selamanya dan agar beliau menyampaikannya kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terus terang, yang terang dan juga yang tersembunyi. Oke. Nah, dan kemudian ditambah lagi dengan ayat 8, satu ayat sesuai dengan part 1 kita ya. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke. Kita langsung saja ke keutamaan surat. Nah, jadi untuk kandungan surat yang lainnya akan kita bahas di part kedua ya. Oke, keutamaan surat. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz yang artinya, mengapa kamu sholat dengan membaca surat Al-A'la, Asy-Syams, dan Al-Lail? Oke. Dan diriwayatkan oleh jamaah Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan pemilik kitab sunan lainnya dari Nu'man bin Bashir. Oke, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW membaca dalam sholat 2 hari raya dan sholat Jumat dengan surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Dan boleh jadi sholat hari raya dan sholat Jumat berkumpul dalam satu hari, maka beliau membaca kedua surat itu. Oke. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abzi, dan Aisyah Ummul Mukminin. Oke, yang artinya Rasulullah SAW dalam sholat witir membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Aisyah menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW juga membaca surat Al-Alaq dan juga An-Nas. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali radhiyallahu an bahwasanya dia berkata Rasulullah SAW menyukai surat Al-A'la ini. Oke. Favoritnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Surat Al-A'la. Kita langsung saja bacakan. Temanya adalah menyucikan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaannya, dan menghafalkan Al-Quran bagi nabinya. Oke, surat Al-A'la ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, kita langsung saja ke mufradat lughawiyah. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Allah Tuhanmu dari segala apa yang tidak pantas baginya, berupa sifat-sifat yang kurang dalam zat, sifat, nama, perbuatan, dan hukum-hukum. Dan sebutlah dia selalu dengan penuh pengagungan, karena sesungguhnya dia lebih agung dan tinggi dari segala sesuatu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya dikatakan, oke, yang artinya, tatkala turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Al-Waqi'ah 74. Rasulullah SAW bersabda, bacalah ayat tersebut di dalam ruku kalian, yaitu adalah Subhana Rabbiyal Azim. Oke, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Gitu kita bacanya ya. Nah, dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, tatkala turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, al-a'la 1. Rasulullah SAW bersabda, bacalah ayat tersebut dalam sujud kalian. Oke, yaitu adalah Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, gitu ya, dalam sujud. Sebelumnya turun kedua ayat tersebut, dalam ruku kaum muslimin membaca Allahumma laka raka'tu, ya Allah hanya kepadamu lah aku ruku. Dan di dalam sujud Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamu lah aku sujud. Oke. Nah itu ya. Jadi itu dokslinya ya bisa dikatakan, yaitu adalah surat Al-Waqi'ah ayat 74 untuk ruku, dokslinya ruku, dan kemudian dokslinya sujud, yaitu dalam surat Al-A'la ayat 1. Doksli itu dokumen asli ya. Oke. Baik, khalaqa menciptakan seluruh alam, fasawwa menyempurnakan makhluknya dengan menjadikannya bagian-bagian yang cocok, tidak berbeda dalam aturan yang sempurna. Oke. Qaddara menjadikan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran yang khusus, meletakkan ukuran tersendiri bagi setiap makhluk hidup, dan menentukan kadar jenis segala sesuatu, macam, ukuran, sifat, perbuatan, dan ajalnya sesuai waktu hidupnya. Fahada memberitahunya manfaat dia diciptakan dan menjelaskan jalan baik dan jalan jelek kepadanya, dengan diberi kecenderungan, ilham, inspirasi, memberi berbagai dalil dan tanda-tanda. Al-mar'a, segala sesuatu yang dikeluarkan oleh bumi berupa rumputan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanaman. Faja'alahu, setelah semua yang ditumbuhkan bumi itu menghijau, ghusaan, tumbuhan yang sangat kering. Ahwa, berwarna hitam. Sanukari'uka, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran melalui perantara Jibril alaihi salam, dengan menjadikanmu dapat membaca dan memberimu ilham untuk membaca. Fala tansa, maka kamu tidak akan melupakan apa yang telah kamu baca. Bahkan kamu benar-benar menghafalnya padahal kamu adalah orang yang buta huruf. Itu adalah menjadi bukti kebenaran kenabian. Oke. Illa masya Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah untuk kamu melupakannya dengan menghapus bacaan dan hukumnya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kondisi yang tampak dan juga yang tak tampak, baik berupa perkataan maupun perbuatan, diantaranya mengeraskan bacaan bersama Jibril karena khawatir lupa. Kalimat ini merupakan jumlah i'tidoriyah, kalimat sisipan. Wa nuyasiru kalil yusra, kami memberimu taufik untuk melakukan kebaikan yang menyebabkanmu kemudahan dalam hidup. Kami menyiapkanmu jalan mudah dalam menjaga wahyu, agama, dan taufik. Oke. Sebab turunnya ayat, di situ ada ayat 6. Ayat 6 itu tadi apa ya? Yaitu adalah sanukari'uka fala tansa, yang artinya adalah ini ya. Tadi mana illa masya Allah, kecuali juga Allah menghendaki. Oh ini berarti kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, gitu. Mujahid dan Al-Kalbi berkata, dulu Nabi SAW jika didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa wahyu, dia Jibril tidak menyelesaikan hingga akhir ayat sampai Nabi SAW membacanya dari awal ayat karena khawatir beliau lupa.
Lantas turunlah ayat, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakannya kepadamu sehingga kamu tidak akan melupakannya sedikit pun. Sungguh aku, maksudnya adalah Allah telah mencukupkan Al-Quran itu bagimu. Oke, di dalam riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas dikatakan Nabi SAW tidak pernah lupa terhadap ayat Al-Quran setelah turunnya ayat ini hingga beliau wafat. Oke, tafsir dan penjelasan surat Al-A'la ayat 1. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikanlah Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya dengan perkataanmu, Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Oke. Nah, bahasan berikutnya kita skip aja. Agak overthinking ya. Nah, kita akan lanjutkan aja dulu, yaitu Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani. Ini tadi udah kita bahas ya. Itu adalah dokumen asli daripada bacaan ruku dan juga bacaan sujud. Oke. Nah, kemudian nama yang tinggi itu, Sabisma Rabbikal A'la, disifati dengan berbagai sifat yang menjadi dalil adanya Tuhan dan kekuasaannya bagi orang yang hendak mengetahuinya. Allah SWT berfirman, Al-A'la 2, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptanya, zat yang menciptakan seluruh alam termasuk manusia, dan menyempurnakan ciptaan manusia dalam bentuk yang paling baik, imbang dan pas antara seluruh organ tubuhnya, menjadikan bentuk manusia yang tepat tanpa cacat, untuk menunjukkan kesungguhan penciptaannya dari Tuhan yang maha bijaksana mengatur dan mengetahui. Oke, 2. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Al-A'la ayat 3. Yang menentukan ukuran yang sesuai bagi setiap makhluk lantas memberinya petunjuk serta memberitahu kegunaannya. Atau menentukan berbagai jenis makhluk macam sifat, perbuatan, perkataan, dan ajalnya. Lantas memberi petunjuk kepada setiap jenis dari makhluk tersebut untuk melakukan sesuatu yang seyogyanya ia lakukan. Juga memberinya kemudahan untuk melakukan segala sesuatu yang memang diciptakan untuknya dan mengajarinya perkara-perkara agama dan dunia. Dan menentukan rezeki semua makhluk dan makanan pokok mereka, serta memberinya petunjuk untuk mengarungi kehidupan mereka jika mereka adalah bangsa manusia, dan untuk memelihara mereka jika mereka merupakan bangsa hewan liar. Demikian juga Allah menciptakan berbagai macam manfaat di dalam segala sesuatu dan memberi petunjuk bagi manusia untuk menggali manfaat tersebut. Ayat tersebut sama dengan ayat yang berisi kabar Musa yang berkata kepada Fir'aun dalam surat Toha ayat 50 yang artinya, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu thumma hada. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah menganugerahkan kepada segala sesuatu bentuk penciptanya yang layak, kemudian memberinya petunjuk. Masya Allah. Oke. Maksudnya menentukan kadar setiap makhluk dan memberinya petunjuk sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan kadar makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan pada waktu itu arasy-Nya berada di atas air. Oke, ringkasnya menentukan kadar yang dimaksud adalah menentukan anggota badan, menyusunnya dalam bentuk khusus sehingga menjadi bentuk yang kuat. Sedangkan yang dimaksud memberi petunjuk adalah memberikan kekuatan dalam anggota badan tersebut sehingga setiap anggota badan mempunyai kekuatan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dengan seluruh kekuatan yang ada di dalam setiap anggota badan akan terwujudlah sebuah kemaslahatan yang sempurna. Gitu ya, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatunya ya. Oke, lanjut lagi Al-A'la ayat 4 dan 5. Dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rerumputan itu kering kehitam-hitaman. Zat yang menumbuhkan rerumputan yang digunakan untuk memberi makan hewan-hewan dan menumbuhkan seluruh macam tumbuhan dan tanaman yang dimakan oleh manusia. Kemudian menjadi rerumputan yang semula hijau menjadi kering kehitam-hitaman, karena rerumputan jika telah kering akan berubah warna menjadi kehitam-hitaman. Oke, karena tasbih yaitu penyucian yang diperintahkan kepada Nabi SAW adalah sesuatu yang beliau senangi
Beliau berkeinginan untuk mengetahui dan menghafalnya dengan cara membaca Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Lantas Allah Subhanahu wa taala berjanji dan memberi berita gembira kepada beliau bahwa Dia akan membacakan Al-Quran yang berisi tentang penyucian terhadapnya sehingga beliau tidak akan pernah melupakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki." Al-A'la ayat 6-7. Maksudnya, wahai Muhammad, kami menjadikanmu dapat membaca dengan memberimu ilham untuk dapat membaca, sehingga kamu tidak akan pernah melupakan apa yang kamu baca. Jika Jibril mendatangi Nabi SAW dengan membaca wahyu Al-Quran, maka Jibril tidak akan menyelesaikan sampai akhir hingga akhir ayat, hingga Nabi SAW membacanya dari awal karena khawatir beliau lupa. Lantas turunlah ayat ini yang memberi keterangan bahwa Allah SWT akan memberi ilham dan menjaga beliau untuk tidak lupa terhadap Al-Quran. Ayat ini senada dengan firman Allah SWT dalam surat Toha ayat 114. Oke. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Wa qur rabbi zidni ilma. Oke. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 17 yaitu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau Nabi Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Nah gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, insya Allah. Maksudnya sesungguhnya kamu akan menghafal Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan gak mungkin akan lupa. Gak akan pernah itu lupa lagi. Kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu lupakan. Jika Allah hendak melupakanmu pada sesuatu, ya pasti bisa gitu. Allah Maha bisa gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa maksud pengecualian di situ adalah pengecualian ayat yang telah dihapus. Maksudnya kamu tidak akan melupakannya kecuali apa ayat yang dikehendaki oleh Allah untuk dihapus bacaannya. Oleh karena itu tidak apa-apa kamu tinggalkan ayat tersebut yang udah dihapus itu. Tapi kita nggak tahu juga sih, kayak di penjelasan yang bagian kedua itu tidak dijelaskan ayatnya apa yang dihapus ya. Nah gitu ya. Nah, jadinya makna pertama yang paling benar, gitu. Maksudnya adalah makna pertama itu tadi ya, kalau Allah mengkehendaki Nabi Muhammad lupa, maka pasti akan terjadi, gitu. Karena itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Maka di sini makna pertama adalah yang paling benar. Qatadah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah lupa apapun melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hayyan berkata, yang zahir adalah pengecualian itulah yang dimaksud. Al-Alusi berkata yang zahir adalah bahwa makna nisyaan lupa dalam ayat ini bermakna secara hakikah bukan majas. Kemudian Allah SWT menguatkan janji untuk membacakan Al-Quran dan Nabi tidak akan lupa setelah dibacakan tersebut, melainkan sesuatu yang dikehendaki untuk melupakannya demi kemaslahatan. Allah SWT berfirman, sungguh Dia mengetahui yang terang dan juga yang tersembunyi. Maksudnya mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang ditampakkan dan disembunyikan oleh manusia. Tidak ada satupun hal yang sama bagi Allah. Di antara hal yang tampak adalah perbuatan dan perkataan manusia yang dilakukan dengan terang-terang. Sementara itu yang samar adalah segala sesuatu yang manusia rahasiakan yang hanya diketahui oleh Allah. Dan zat yang memberimu janji untuk membacakan dan memberimu hafalan Al-Quran adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang tampak dan samar-samar. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwa firman Allah SWT insya Allah merupakan ilat untuk menasakh. Jika demikian meletakkan dan menghapus hukum dapat terjadi sesuai dengan kemaslahatan manusia. Ayat ini senada dengan banyak ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala Al-Anbiya ayat 110. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
Kemudian Allah SWT memberi Nabi SAW kabar gembira yang lain, yaitu memberinya hukum agama yang mudah. Allah SWT berfirman, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami mempermudah bagimu untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang baik, dan kami memberimu syariat yang sangat mudah di dalam agama dan dunia. Kami tidak memberimu syariat melainkan syariat yang paling mudah. Kamu jangan memilih untuk umatmu melainkan syariat yang paling mudah, yang tidak berat untuk dikerjakan. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Manusia harus mengagungkan, memuliakan, dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sifat yang tidak layak untuknya, dalam zat, nama, sifat, perbuatan, dan hukum-hukumnya. Dan dianjurkan bagi seseorang yang telah membaca surat Al-A'la agar mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Nabi SAW, sebagian sahabat dan tabi'in juga membacanya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW menyukai surat ini. Para ulama salaf senantiasa membacanya ketika sholat tahajud dan mengetahui keberkahannya. Ayat tersebut mengandung pesan untuk menyucikan Allah, zat, sifat, perbuatan, dan hukumnya. Seandainya kita menerima bahwa kata isma bukan merupakan silah zaidah, kata hubung tambahan. Sesungguhnya menyucikan namanya dari hal-hal yang tidak layak baginya bermakna menyucikan zat, sifat, perbuatan, dan hukum-hukumnya. Sesungguhnya akidah dan mazhab yang sesat tidak muncul melainkan dari pemikiran mengenai hal ini, yaitu apakah isma itu adalah musamma itu sendiri atau tidak. Oke. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati dirinya dengan 3 sifat sempurna, yaitu Dialah yang menciptakan seluruh makhluk dengan ukuran dan susunan yang tepat, menjadikan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, dan menentukan kadar setiap makhluk dengan sesuatu yang cocok baginya. Lantas memberinya petunjuk untuk menggunakan dan memanfaatkannya. Juga menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan lantas menjadikannya kering dan kehitam-hitaman. Semua sifat ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan, hikmah, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah SWT memberi kabar gembira kepada nabinya dengan 2 kabar. Pertama, Jibril akan membacakan Al-Quran kepada beliau. Beliau adalah orang yang buta huruf, tidak dapat menulis dan juga tidak bisa membaca. Beliau menghafal dan tidak melupakannya, kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah untuk beliau lupakan. Akan tetapi, beliau tidak melupakan sedikit pun dari Al-Quran setelah turunnya ayat ini. Kedua, memberi beliau petunjuk untuk melakukan perbuatan baik, memberi syariat yang mudah, karena agama Islam adalah agama yang lurus, toleran, dan mudah. 4. Sesungguhnya Allah SWT sangat mengetahui segala perkataan dan perbuatan yang ditampakkan dan disembunyikan oleh manusia. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan untuk hamba-hambanya syariat yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka, serta menghilangkan segala sesuatu yang memberatkan dan menyulitkan mereka. Demikian Allah menjaga mereka dari segala hal yang membahayakan dan merusak mereka. Oke, wallahu a'lam bishawab. Nah, kajian tafsir surat Al-A'la ayat 1-8 sampai situ dulu teman-teman sekalian. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.